Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya alladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mari kita bersyukur pada Allah. Allah memberikan isya lebih kepada kita. Mungkin ada saudara-saudara kita minggu lalu atau bulan lalu duduk bersama kita. Tapi amanah yang Allah berikan kepada beliau sudah selesai. Terus kembali kepada Allah menghadapnya, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dan kita doakan saudara-saudara yang kita mendahului kita dapat ampunan dari Allah segala salah dan khilafnya. Dan Allah masukkan ke jannah yang Allah janjikan kepada orang-orang muslim. Mari kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kesehatan kepada kita. Betapa banyak saudara-saudara yang mungkin saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ujian sakit ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dalam bentuk sakit, dan Allah mengangkat semua penyakitnya, dan Allah memberikan kesehatan kembali dalam rangka mewujudkan tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Rabbana ashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala salihan tardah. Adkhalna birahmatika fi ibadika as-salihin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, betapa pentingnya sesungguhnya kita duduk bersama. Kita duduk bersama karena Allah. Kita mencintai karena Allah. Kita membenci karena Allah. Semuanya itu adalah untuk Allah. Kita mampu saja kok belajar secara mandiri di rumah. Cara sendiri-sendiri kita mampu. Tapi kenapa kita harus belajar berjamaah seperti ini? Kita ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita ini nanti dikelompokkan oleh Allah secara berjamaah. Dalam surat Az-Zumar juga disebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Sesungguhnya kalian semuanya akan dimasukkan dalam jannah Allah secara zumara, secara berjamaah, secara berkelompok. Itulah saudara-saudara, mungkin di antara kita, kalau kita dimasukkan ke dalam surga semua, salah satu di antara kita ada yang di neraka. Kemudian secara berjamaah kita hidup di surga, dicari saudara-saudara kita. Mana si yang kok ada, kok enggak ada di sini? Mana si Afif ini kok enggak ada di sini? Kemudian dicarinya. Dan dia bermohon kepada Allah. Saudara Afif bersama-sama kami di dunia. Ta'lim bersama. Salat bersama. Tapi hari ini tidak ada. Kau masukkan ke neraka. Tuhan, tolong cabut dia dari neraka. Masukkan bersama-sama kami. Neraka diaduk-aduk. Barulah ketemu.
kemudian si A dimasukkan bersama-sama ke surga. Itulah saudara-saudara, pentingnya kita berjamaah dalam bentuk apa. Saking ditekankannya jamaah ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang paling masyhur itu, yang masyhur. Seandainya Anda dalam perjalanan 3 orang saja Anda, angkatlah salah satu di antara Anda sebagai imam, sebagai pemimpin. Itulah pentingnya saudara-saudara. Saya ulangi, kita mampu kok belajar sendiri-sendiri. Tapi bukan itu yang dimaksudkan dalam agama, bukan hanya itu. Berjamaah itu sangat penting. Karena nanti di surga kita dimasukkan secara berjamaah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kepada saya diberi jadwal tentang masalah akhlak. Kalau Ustaz Isman membahas masalah jual beli, kemudian Ustaz Handro itu muamalah duniawi ya. Kalau Ustaz Hendro membahas masalah akidah, kepada saya diberi materi masalah akhlak. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini harus ada tolak ukur kehidupan. Biar hidup kita enggak bingung, biar hidup kita enggak ngambang. Apa tujuan hidup kita ini kita harus tahu. Harus ada tolak ukurnya. Harus ada parameternya. Sehingga dengan ada parameter itu kita berusaha untuk mendekatkan kepada parameter itu. Kepada tolak ukur itu. Minimal adalah 4 tolak ukur yang harus kita jadikan pedoman dalam setiap kehidupan. Pertama adalah tentang akidah. Akidah yang lurus, saudara-saudara. Jauhkan dari TBC. Jauhkan sama sekali dari TBC. Yang kedua adalah tolak ukur kita adalah ibadah. Ibadah. Bukankah dalam surat Al-Dzurriyah disebutkan Allah menciptakan kita ini adalah salah satu di antaranya ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Tentang ibadah ini saudara-saudara, ada 2 kriteria, 2 tolak ukur. Pertama ibadah mahab. Ibadah yang sudah dituntunkan oleh Allah kepada kita dan oleh Rasulnya. Tentang tata cara kita beribadah. Tidak boleh kita menambah dan juga tidak boleh kita mengurangi tentang cara ibadah ini. Tertera dalam keseharian kita, satu rukun Islam itu. Tidak boleh kita ditambah-tambah. Syahadat kita tidak boleh kita tambah-tambah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, titik. Enggak ada ditambah dan ali waliullah dan segala macam. Itu adalah masalah ibadah mahal, saudara-saudara. Itu adalah tolak ukur kita. Tidak boleh kita berkreatif dalam berislam dalam masalah ibadah mahal. Salat kita juga demikian kita. Juga puasa kita, zakat kita. Dan semua doa kita juga. Dan semuanya itu berkaitan langsung dengan Allah. Itu adalah ibadah mahal. Adapun ibadah muamalah itu adalah masalah muamalah, masalah kehidupan. Karena Rasulullah SAW ketika bila itu berjalan-jalan di kebun, dilatihnya salah satu sahabatnya itu mengawinkan kurma antara yang laki-laki dan perempuan. Kan Rasulullah menegur. Ya, kemudian selang begitu, maka dia lapor pada Rasul. Rasul, produktivitasnya itu menurun. Kemudian Rasul mengatakan, antum a'lamu bi'umuri dunyakum
engkau adalah lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Di sinilah saudara-saudara perlu ijtihad, perlu kemajuan untuk kemaslahatan umat. Dan terakhir saudara-saudara masalah akhlak. Akhlak ini sangat penting. Bukankah Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk makarimal akhlak, memuliakan manusia dengan akhlak. Sampai Saukibek mengatakan, sesungguhnya kemajuan suatu bangsa apabila akhlaknya itu baik, dan kehancuran sebuah bangsa karena akhlaknya itu ambruk. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah apa sesungguhnya akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang spontan, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Langsung bergerak. Melihat kejahatan langsung kita berbuat untuk kebaikan. Malas kita untuk beribadah langsung. Itu akhlak namanya. Makanya akhlak itu perlu betul-betul dilatih. Itulah fungsi ibadah. Kita melatih terus sehingga diwajibkan kepada kita ibadah 5 kali sholat, 5 kali waktu sholat. Itu dalam rangka menginternalisasikan, agar menjadi kebiasaan kita, kebaikan-kebaikan kita. Itulah sesungguhnya akhlak saudara-saudara. Spontan, tanpa pikir, gerak untuk kebaikan. Demikian juga akhlak yang buruk, akhlak madmumah. Jadi spontan dia berbuat kejahatan, kejelekan, dan membiarkan kejelekan tanpa berpikir lagi. Untuk itulah saudara-saudara perlu betul kita biasakan untuk kebaikan-kebaikan. Hari ini kita akan membahas 2 masalah utama juga dalam akhlak, yaitu tentang kejujuran dan tentang amanah. Itulah waktu materi yang diberikan kepada saya. Jujur. Jujur adalah upayakan setiap muslim. Jangan sampai kejujuran itu runtuh di dalam jiwa kita. Jujur. Jujur terhadap diri sendiri. Itu adalah paling utama. Bagaimana untuk menanamkan jujur terhadap diri sendiri? Minimal kita adalah inabah. Dalam Al-Quran. Surat At-Tahrim ayat 69. Tahrim ayat ke-8 yang disebutkan. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa yukaffir ankum sayiatikum wa adkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi pertama kali dalam rangka menanamkan kejujuran kepada kita, harus inabah, harus kembali langsung apabila kita punya kesalahan. Disebutkan dan merukan tadi, wahai orang yang beriman, kembalilah kepada Allah. Tubuh itu artinya taubat. Taubat itu adalah asal kata daripada inabah. Inabah itu adalah artinya kembali. Begitu kita menyimpang dari aturan Allah, kembali. Dapat kembali kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kehidupan kita sulit? Coba lihat surat An-Nuh ayat ke-10. Saudara-saudara, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa yumdidkum bin amwali wa jannatin waj'alakum anhara. Nuh digambarkan dalam Al-Quran itu. Mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha ghafar. Allah itu maha mengampun. Kalau itu yang kita lakukan. Ya yumdidkum amwal. Maka Allah lipat gandakan harta kita. Lipat gandakan. Jadi intinya saudara-saudara, kita enggan kembali kepada Allah apabila kita mau tidak kembali kepada kejujuran. Kejujuran ini amat penting.
Maka segera kita inabah dan segera kita bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam salat kita setelah kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. 3 hal yang perlu saudara-saudara jangan sampai ditinggalkan. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. 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 Segera istighfar 3 kali. Bukankah dalam kita sholat itu adalah kadang-kadang pikiran kita kemana-mana itu. Begitu syarat Allahu Akbar, prajurit iblis, syaitan langsung mengirim kepada kita agar kehusyuan itu terganggu, konsentrasi kita kepada Allah terganggu. Kadang-kadang kita lupa bacaannya, kadang-kadang kita lupa berapa rakaat yang sudah kita lakukan. Itulah pentingnya, begitu selesai salat 3 kali saudara-saudara jangan lupa itu. Istighfar kepada Allah. Istighfar. Wa qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum mitrara. Wa yumditkum bi amwali wa banin waj'al lakum jannati waj'al lakum anhara. Ada 4 yang dijanjikan kepada Allah. Kalau kita sedang inama, kita istighfar kepada Allah. Melepaskan diri dari kebohongan tadi. Pertama adalah Allah mengamalkan dia. Kedua, Allah turunkan ma'am midroroh, air dari langit midroroh yang membawa kemaslahatan bagi kita. Bukan bencana di mana-mana. Ya, itu hujan sedikit, Balikpapan kena bencana di mana-mana. Banjir di mana-mana. Mengganggu aktivitas kita. Intinya adalah kita tidak inabah. Tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berbohong, masih saja kebohongan itu terus. Masih ingat mungkin salah satu di antara warga Indonesia itu yang dilapel oleh Ben UI itu. Labelnya itu Pak Wahid tahu itu apa labelnya itu. The King of Love Service itu. Pak Wahid Subhanallah. Saya salut betul sama Ustadz Wahid ini. Coba rumahnya di ujung sana paling jauh. Lebih jauh daripada saya. Datang ke sini. Datang ke sini. Jadi kita jadikan ibrah. Kita hanya melangkah saja dari masjid ini. Tapi hanya berapa langkah saja. Tapi kita malas. Kita malas saudara-saudara. Tidak tertarik kita. Ini menjadi pembencut bagi kita. Cepat Anda ini sudah diperangi oleh syaitan. Segera Anda inabah, segera kembali kepada Allah. Dan minta ampun kepada Allah. Bukankah orang yang sholat berjamaah pada waktu subuh ini dijamin oleh Allah. Dalam hadis dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak tertarik dengan jaminan Allah? Masih saja kita mengelurkan selimut saja. Menunda-nunda. Ayo Anda datang. Anda dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada sholat subuh berjamaah. Jaminan saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu panjang lebar tentang jaminan Allah. Diterangkan di situ. Kedua, yang betul-betul amwal. Orang yang inabah kepada Allah. Keluar dari sifat bohong itu. Yumditkum amwal. Akan Allah lipat gandakan harta. Bukankah harta itu bukan hanya yang nampak saja. Anak kita juga harta kita. Dari surat Al-Furqan. Jadi senantiasa dibimbing oleh Allah. Agar anak-anak kita bukan anak-anak yang membawa bencana bagi kita. Tapi Allah langsung membimbing kita agar anak-anak kita itu menjadi anak abrar. Anak yang berbakti kepada Allah. Yang peduli terhadap kesulitan orang tuanya. Yang peduli terhadap negaranya. Anak yang abrar. Yang ketiga, saudara-saudara.
akan diberi oleh Allah kebun yang rindang yang tidak menjadi bencana bagi umat manusia dalam kelaparan. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kepada kita? Hanya untuk inabah saja. Coba kita lihat saudara-saudara tentang kejujuran ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya pendek sekali, tapi susah saudara-saudara untuk melaksanakan. La imanan liman la amanah, wala dinan liman la ahdalah. Tegas Rasulullah mengatakan kepada, tidaklah seorang itu beriman apabila dia tidak amanah. Dan tidaklah dia orang beragama, tidak ada kaui beragama kecuali dia adalah memenuhi janjinya. Karena sifat yang harus kita teladani Rasulullah itu. Waktu kecil dulu, waktu kita tahu, kenal suara orang, sudah diajarkan. Anakku, sifat yang wajib itu ada yang pada Rasul ada berapa? 4 ibu, 4 bapak guru, sidik, amanah, tabligh, fatana. Waktu bayi kita harus diajarkan. Karena komitmen terhadap akhlak ini betul-betul menjadi internalisasi, menjadi bagian daripada hidup kita, bagian daripada watak kita, dan kita merasa takut bersalah apabila melanggarnya, dan apabila kita melanggar seakan-akan neraka sudah di mata kita. Bukankah Umar bin Abdul Aziz itu meninggalnya karena takut neraka, takut ancaman Allah. Dia meninggal karena takut ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat kehidupan para salafus saleh. Di depan rumahnya dia menggali kuburan. Malam-malam dia masuk ke kuburan, ya Allah. Di dunia kami bersama saudara-saudara kita, bersama anak-anak kita. Nanti saya hanya sendirian di kuburan ini. Ini tingkah laku para sahabat saleh, saudara. Saking takutnya kepada ancaman Allah. Coba lihat Umar bin Khattab menjadikan cemetih untuk dirinya sendiri. Kalau malas, dia mencempetih, memukul dirinya sendiri. Dan dilihatnya api, dicoba tangannya untuk dibakar api. Dicoba saudara-saudara. Api ini panas dunia, tapi neraka itu berlipat ganda panasnya. Sehingga tidak berani dia berbohong. Tidak berani dia berbohong. Karena kebohongan itu adalah membawa bencana kepada umat manusia. Coba lihat lagi Bukhari Muslim. Hadisnya pendek juga. Inna sidqa yahdi ilal birri. Innal birra yahdi ilal jannah. Wa innal kadhiba yahdi ilan nar. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya berdusta itu adalah membawa kepada kebaikan albir. Kebaikan albir itu adalah kebaikan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Hadis, itu albir. Jadi kalau Allah menyebutkan albir itu sudah pasti kebaikan di situ. Laisal birra, dalam Al-Quran banyak 1:14 itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Di situ disebutkan bir. Jadi kebaikan yang langsung dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dituntun oleh Allah dan Rasulnya itu membawa kebenaran, as-sidqa, kejujuran itu membawa kepada albir itu. Innal birra, sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, menunjukkan kita, membawa kita kepada surga, saudara.
Wa innal kadhiba, sungguhnya dusta itu. Yahdi ilal fujur, membawa kita kepada kefujuran, kebohongan. Jadi jangan dianggap remeh bohong itu, saudara-saudara. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya fujur, kebohongan itu adalah membawa kita kepada neraka. Coba lihat dari hadis dari Abdullah bin Mas'ud, itu lebih lengkap lagi. Alaikum bisyidqi, pertahankan kepada kalian itu kebenaran. Sama apa namanya redaksinya dengan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tapi ada tambahan. Innal birra yahdi ilal inna sidqa yahdi ilal bir. Innal birra yahdi ilal jannah. Ini ada tambahannya. La yazalu rajulun zikka watattahida sidq hatta kutiba kata yaktubu siddiqan hatta yaktiballahu siddiqan. Sesungguhnya kebaikan, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Dan orang yang senantiasa berlaku kebaikan, watajarral sidqa, dia terus terus melakukan kebaikan hatta yaktuba, sehingga Allah mencatat orang itu adalah siddiqan. Dalam Al-Quran surat ke 33 ayat 88 ayat ke berapa itu ya? 35 disebutkan. Siddiq, orang-orang yang benar, yang tidak anti kebohongan itu akan diberi oleh Allah kemaafan. Disiapkan adalahum maghfiratan wa ajron azima. Akan disiapkan oleh Allah ampunan. Allah memberikan kepada dia ajran azima. Pahala, bukan hanya sekedar pahala, tapi ajran azima, pahala yang besar, saudara-saudara. Jadi intinya seorang muslim itu adalah dilihat sejauh mana sesungguhnya kejujurannya, mulutnya, hatinya. Bukankah sesungguhnya mulut itu keluar dari hati? Kalau mulut kita berbohong, hatinya itu buruk, saudara-saudara. Hatinya sangat kotor. Kalau sudah hati sangat kotor, dikeluarkan dalam bentuk lisan. Lisan dikeluarkan dalam bentuk tindakan. Masya Allah, Masya Allah. Jauhilah orang-orang seperti itu, saudara-saudara. Jauhilah seperti itu. Innal kadiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Ma yasalur rajul yakdibu. Yatakharral kadiba. Hatta yaktuba indallahi kadziban. Sesungguhnya kebohongan itu adalah membawa kepada kefujuran. Sesungguhnya kefujuran itu, kebohongan itu adalah membawa kepada neraka. Dan itu kalau terus dilakukan, maka Allah mencatatnya sebagai kadzab. Orang pendusta. Pendusta, saudara-saudara dimuliakan oleh Allah. Itu yang kita takutkan. Jadi marilah kita betul-betul jujur. Upayakan jujur. Bukankah semua yang pernah sering kita katakan dalam diri kita. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah kejujuran itu. Walaupun kejujuran itu adalah pahit adanya. Pahit adanya. Saudara-saudara yang muliakan ya Allah, sebagai kesimpulan kajian pada hari ini. Seorang muslim itu diukur salah satu di antaranya kejujuran. Sejauh mana kejujuran itu, maka keimanannya itu akan benar. Keimanannya itu adalah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kebohongan yang didapatkan itu adalah keruntuhan bagi imannya.
Orang yang jujur disiapkan oleh Allah dengan jannah. Dan janganlah berlaku kefasikan, kebohongan. Karena orang senantiasa bohong itu ada disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala nar. Orang yang baik kan dicatat oleh Allah dengan status siddiqan. Karena orang yang benar. Benar dalam ucapan, benar dalam hati, benar dalam tindakan. Dan semuanya itu adalah dicatat oleh Allah dengan siddiqan. Orang yang pembohong itu ada dicatat Allah dengan pembohong kadzaban. Kadzaban. Marilah saudara-saudara jauhi sifat bohong itu dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Hanya satu saudara-saudara kebohongan. Yang bisa ditolerir untuk menyelamatkan jiwa seorang muslim. Karena menyelamatkan satu jiwa seakan-akan menyelamatkan umat seluruh muka bumi ini. Membiarkan satu orang jiwa berarti dia membiarkan nyawa semua umat yang ada di muka bumi. Hanya itu saudara-saudara ditolerir. Dalam rangka menyelamatkan jiwa seseorang. Bolehlah berbohong untuk kebaikan. Bohong itu ada juga yang baik ya. Ada untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mari kita berupaya betul agar kita jujur. Jujur ini kita pertahankan. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai Allah memanggil kita. Mudah-mudahan kita mampu mempertahankan kejujuran ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang tadi pencerahan yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustadz Afif. Barangkali ada 1-2 pertanyaan yang diajukan oleh jemaah, dipersilakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup dengan melafalkan alhamdulillah. Amin. Sudah disiapkan sarapan pagi nasi kuning oleh Mas Herman. Kita sama-sama menikmati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.